Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, fifth semester students. How are you? I hope you are in a good condition. And finally, we're met again after 2 or 3 months away from actual classroom interaction. But as you know, the pandemic is still happening, so we have to change our learning activities fully online ya saat ini, sehingga saya harapkan meskipun kita bertemu secara virtual, tetapi Anda bisa tetap aktif berpartisipasi dalam setiap perkuliahan yang akan kita ikuti bersama-sama. Di semester ini, you are going to have academic speaking setelah Anda menyelesaikan atau passing the previous speaking course, yaitu debating and critical speaking, if I'm not mistaken. Nah, sekarang kita mulai memfokuskan tujuan perkuliahan ini untuk mempersiapkan Anda dalam melakukan presentasi proposal skripsi, begitu ya nanti. Oke, sebelum kita mulai masuk ke topik pembahasan, as usual, I'm going to remind you in case you forget about our vision and mission kind of thing. Kita mulai dari prodi saja ya, visi prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Karena di sini yang harus Anda garis besarkan adalah mampu bersaing dalam dunia global. So there is no excuse ya for those of you who have an intention untuk mau nggak mau gitu ikut ke kelas virtual semua mata kuliah yang Anda ikuti di semester 5 ini, karena you are going to have skripsi as soon as possible. Jadi Anda harus mempersiapkan diri, dan please jangan jadikan excuse untuk bolos begitu ya, karena it's going to be really difficult. Don't say that I don't try to remind you, tapi it's going to be really difficult. So you have to prepare yourself well, begitu mungkin ya. Kita masuk ke misi Prodi PBI. Yang pertama adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris yang berakhlakul karimah, which means that you don't make any excuses untuk bolos melalui pengajaran linguistik terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Misi yang kedua, as usual harus ada tridharma ya di dalam misi. Yang kedua adalah mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun di luar negeri. We are using global language, so there is no way we are going to escape from the global competition. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat ya di bidang ilmu pengajaran, because you are going to be teachers, future teachers, or you are now teaching, berarti ya pengabdian masyarakatnya akan difokuskan di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antar lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian. See, penelitian is very vital in our academic environment ya. Jadi penelitian is very vital, sangat penting, sehingga please don't skip your courses. Apalagi di semester 5. I have to remind you, and I have to be really demanding gitu, karena memang kalau Anda skip kelas, you're going to be left behind, believe me. Oke, kita masuk ke deskripsi mata kuliah kita dulu ya. Ini setelah 4 semester kemarin saya banyak belajar dari Anda
utamanya adalah bahwa kita memang wajib, saya sebagai pengajar wajib sekali untuk memperkenalkan mata kuliah ini tuh skopnya seperti apa. Jadi di academic speaking, this course enables you to explore how to get engaged in an academic discussion, whether it is moderating a presentation session or even presenting your own paper. Jadi di sini di mata kuliah speaking ini karena fokusnya adalah pada presentasi proposal nanti menjelang UAS atau pada saat UAS, sehingga aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan sepanjang semester ini adalah mengeksplorasi bagaimana sih caranya Anda bisa engage dalam diskusi-diskusi akademis. Dan mungkin awalnya Anda akan mulai memoderatori gitu ya sesi presentasi. So I wish you to work in pairs. Jadi Anda silakan berpasangan. We have 8 students if I'm not mistaken. Silakan berdua-berdua dengan pasangan Anda untuk membuat akademik essay yang akan Anda presentasikan nanti menjelang UTS. Tapi now I understand kenapa Anda mungkin mostly away from the discussion because maybe I didn't teach you the content of the course in sequence, karena saya mungkin melompati berbagai sequence yang seharusnya dasar, menengah ke advance begitu. Mulai semester ini izinkan saya untuk start all over again. Oke, yang kedua, the course allows you to explore the modeled video-based text. Jadi seperti yang sudah pernah saya katakan di semester sebelumnya bahwa teks itu tidak hanya terbatas pada teks tulisan, pada teks lisan, tapi bisa juga teks multimodal or we call it video-based ya. Dalam mata kuliah ini Anda akan melihat presentasi atau mendengarkan presentasi dari Dr. Jacqueline Nansen sehingga Anda terbiasa mendengarkan academic presentation begitu. Ini apa sih fungsinya? It is to observe how to do a presentation yourself gitu. Jadi ketika Anda melihat Dr. Nansen itu mempresentasikan academic paper-nya, maka Anda juga melihat bagaimana sih seharusnya kita mempresentasikan academic paper kita di forum-forum ilmiah gitu. Yang ketiga, upon completion of this course, you will be expected to prepare yourself for the upcoming undergraduate thesis proposal presentation, which means that dalam mata kuliah ini juga Anda akan, kita semua akan berlatih untuk mempersiapkan diri untuk mempresentasikan bakal proposal skripsi kita di semester 8 nanti. Sudah dipersiapkan sejak semester 5. Okay, pull yourself together. We can do this together. Okay. Next, terkait dengan objectives of our course. So, what do you need to prepare? The first is an avid observation on how the presentation is delivered. Kenapa saya bilang avid observation? Karena menyimak saja teks-teks yang casual, teks-teks sehari-hari, itu saja sulit begitu mungkin bagi sebagian daripada Anda. Apalagi kita mendengarkan presentasinya paper yang akademik gitu. It's going to take extra effort gitu. Makanya harus ada avid observation atau benar-benar nyimak dengan sesungguh-sungguhnya niat Anda menyimak begitu ya. Makanya nanti ketika menyimak saya akan melengkapi Anda dengan vocabulary journaling. Jadi Anda menuliskan vocabulary baru apa sih yang Anda temukan selama presentasinya Dr. Nansen dengan link yang akan saya berikan di slide berikutnya. Yang kedua, Anda juga harus mempersiapkan draft making of an empirical essay. Ya, approximately 1.500 kata lah ya, karena meskipun di akhir kita akan mempresentasikan bakal calon proposal skripsi kita, tapi sebelum UTS Anda akan dilatih dulu untuk bagaimana sih membuat academic essay atau empirical essay yang panjangnya 1.500 kata. Dan ini berkelompok. So don't worry, Anda silakan bekerja sama dengan pasangan Anda masing-masing untuk membuat esai empiris sepanjang 1.500 kata. Topiknya adalah
any topics that we learn in class atau that is included in your curriculum gitu. Jadi nanti Anda lihat kemarin-kemarin tuh belajar apa aja sih? Oh, udah belajar paragraph writing, essay writing, public speaking dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi acuan apa sih topik yang ingin Anda angkat? Apakah misalnya seperti kemarin kan kita ngomongin tentang global English dan lain sebagainya dalam kepengajaran ya, karena Anda harus menerapkan apa-apa yang sudah Anda pelajari di perkuliahan ini di kelas Anda masing-masing gitu. Makanya kenapa sih kita menerapkan authentic learning, karena pembelajaran yang akan Anda lakukan itu betul-betul akan Anda terapkan di praktek kelas Anda masing-masing begitu ya. Oke, yang ketiga adalah you have to prepare the rhetorical movement of an empirical essay. Nanti ini ada sesinya, tapi di sesi mungkin ketiga atau keempat ya kita akan mulai melihat rhetorical movement sebelum akhirnya kita menulis our empirical essay. Yang keempat, you have to be aware of the crew arrangement. Crew ini adalah singkatan dari claim, reason, evidence, dan warrant. Jadi ketika Anda menyusun logika dalam esai empiris, pastikan isinya bukan klaim Anda sendiri. Anda pikir itu empiris, padahal nyatanya tidak ada bukti gitu. Makanya ketika Anda mengeluarkan satu klaim, katakanlah bahwa non-native English teacher itu lebih jelek kompetensinya daripada native English speaking teacher gitu. Itu kan klaim. Nah, reasonnya kenapa? Misalnya karena non-native English teacher itu tidak dilatih bahasa Inggris sejak kecil misalnya. Terus evidence-nya apa? Apakah ada penelitian yang menyampaikan klaim Anda atau mendukung klaim Anda apa enggak? Dan warrant itu silakan Anda kaitkan gitu ya, claim, reason, dan evidence dalam satu koherensi yang dikaitkan dengan konteks Anda masing-masing. Pengalaman Anda tuh pernah nggak sih menemukan kasus bahwa non-native English teacher itu ternyata lebih nggak jos daripada native English teacher. Emang betul gitu. Nah, itu di situ ya. Makanya ini berkaitan juga dengan voice stance. Di mana sih voice Anda tuh melihat masalah ini tuh pro atau kontra. Itu voice stance. Next ada citation ya, to avoid you from plagiarize. Jadi kan yang saya bilang kalau ada Anda berada dalam environment akademik, maka plagiarizing is something that is highly forbidden. Jadi dosa besar, tidak boleh plagiat ya Anda ya. Makanya nanti kita belajar gimana sih mensitasi supaya tidak plagiat itu gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah reference list. Karena of course supaya tidak plagiat you have to cite previous empirical data dan itu harus dimasukin dalam daftar referensi atau reference list di akhir esai Anda. Oke, kita masuk ke apa saja sih aktivitas yang akan kita lakukan bersama-sama di kelas academic speaking ini. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan secara berpasangan ya. So please make sure that you and your partner cooperate. Jadi jangan cuma kalau misalnya katakanlah Nabila dengan siapa dengan Tania, jangan Tania terus misalnya. Pokoknya harus ada pembagian tugas yang betul-betul adil ya antara Tania dengan Nabila sehingga tidak ada yang free riding. Artinya tidak ngapa-ngapain tapi namanya tercantum dalam tulisan. Nah, itu nggak boleh juga ya. Oke. Jadi we are doing activities in pairs untuk membuat particularly tadi yang membuat academic essay. Yang kedua, virtual in class activities. Karena kita kan sedang pandemi, otomatis kita nggak bisa ketemu langsung. I too feel so drained gitu. Jadi bukan cuma ada yang ngerasa, aduh kuliah online gila banget sih ya. Sama-sama kita berjuang lah gitu ya. Jadi please make sure you participate in virtual in class activities. Nanti akan dibagi ke dalam 2 sesi ya. 8 meeting pertama adalah untuk pair work yang Anda buat academic essay dan presentation. Yang satu nanti ketika presentation essay yang Anda buat secara berkelompok itu, yang satu berperan sebagai moderator dan yang satu sebagai presenter. Silakan itu dipilih ya. Yang 8 meeting berikutnya itu adalah untuk individual work atau Anda nggak perlu ngerasa kayak was-was gitu ya karena individual work ini
akan dibantu baik oleh saya maupun oleh teman-teman lain begitu ya. Atau ketika you really don't understand about the thing that you are doing dalam membuat individual work, please feel free untuk nanya ke saya. Kalau masih nggak ngerti juga boleh nanya sama dosen lain deh. Kalau misalnya Anda siapa sih yang menurut Anda penjelasannya paling sederhana gitu sehingga Anda bisa memahami, nggak apa-apa. Anda tanya juga sama dosen lain. Tapi izin juga kalau misalnya diperbolehkan silakan berdiskusi dengan beliau-beliau. Oke, yang ketiga adalah the activity will be conducted using a framework called dialogic reading. Bagaimana cara kita bekerja untuk memahami sebuah video presentasi gitu. Kalau sendiri-sendiri rasanya mumet begitu ya. Makanya kita akan melakukan dialogic reading or reading circle. Disebut juga sebagai reading circle sehingga jika Anda merasa mempersiapkan atau menulis sebuah esai itu sangat-sangat susah gitu ya, Anda bisa terbantu dengan mengutarakan apa sih kesulitan Anda, challenge-nya di mana, dan kira-kira apa yang bisa kami bantu. Saya sebagai teacher dan yang lainnya juga mungkin bisa bantu Anda dalam, for example, idea mapping atau text structuring dan lain sebagainya. Oke, dan makanya saya bilang, this will also be guided by your partner and will also be scaffolded by me. Scaffolded itu artinya Anda di-guide lah ya oleh saya juga. Oke, nah ini Anda melihat di sini ada fitur yang akan atau video yang akan Anda tonton presentasi dari Dr. Jacqueline Nansin ya. Ini linknya, silakan nanti saya akan share linknya juga di grup WhatsApp. Dan untuk memudahkan kita semua dalam nge-trace dan melacak siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas apa, itu makanya kita masih tetap perlu LMS ya, atau Learning Management System. Oleh karena itu, karena kita di semester lalu sudah pernah mencoba Edmodo, maka kita akan kembali menggunakan Edmodo untuk apa? Untuk keperluan mengumpulkan tugas. Sehingga saya bisa memberi nilai secara transparan, saya bisa memberi feedback secara transparan, dan Anda bisa mengomentarinya secara interaktif ya di Edmodo. Rather than kalau kita email-emailan lalu ada delay dalam Anda menerima email dan saya mengirim email begitu. Kalau di Edmodo jauh lebih terstruktur lah penugasannya sehingga mudah dilacak siapa aja yang belum, siapa aja yang udah, dan kalau misalnya belum apa sih yang mesti Anda lakukan. Nah, itu di Edmodo mudah ya untuk dilakukan. Makanya kenapa kita tetap harus pakai LMS untuk melacak kuis dan penugasan. Nah, dalam kelas academic speaking ini kodenya adalah ini ya, nanti juga saya share kode kelas Edmodo kita untuk kelas academic speaking di grup WhatsApp. Jadi Zoom ini yang telah saya record dan saya upload ke YouTube ini berfungsi sebagai kayak introductory report dari saya mengenai apa sih academic speaking dan apa sih aktivitas yang akan kita lakukan selama 1 semester dan tugas-tugasnya apa aja sih gitu. Nanti kita bisa sambil diskusi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan poke me on WhatsApp group. Kita menggunakan WhatsApp group yang kemarin aja ya, karena menurut saya ya sudah kita punya WhatsApp group untuk apa banyak-banyak, jadi kita gunakan saja yang sudah ada. Kita tinggal ganti kelasnya menjadi academic speaking. Oke. Sekali lagi, jika Anda punya pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Thank you so much for joining. And don't forget to join the group class ya, yaitu Academic Speaking 2020 Academic Speaking di Edmodo. Kode kelasnya sudah saya share di sini dan akan saya share kembali di grup WhatsApp. Thank you so much for attending my first lecture and I'll see you on WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.